bangsa Israel yang di sana itu adalah bintang yang jatuh, simbolnya kan itu bintang seperti itu kan heksagram, pentagram, simbolnya Israel yang di sana. Dulu mereka memang menyembah Tuhan, sekarang kan mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah teknologi yang mereka buat sendiri. Maka dari itu mereka adalah Israel yang di sana adalah bintang yang jatuh, bintang yang jatuh yang hanya mengandalkan teknologi, mengandalkan logika mereka sendiri, pintaran mereka sendiri. Israel yang di sana itu manusia pada tidak tahu. Ini musim bencana ya, bencana di mana-mana. Kota per kota itu bencananya berbeda-beda. Tingkat bencananya itu tergantung tingkah laku manusia yang ada di kota tersebut. Jangan menyalahkan wali kota, jangan pernah menyalahkan gubernur, dan jangan sampai menyalahkan presiden, karena itu bencana itu datang karena tingkah laku manusia di kota itu. Walaupun kenyataannya memang pemerintah itu sedang kewalahan menanggulangi bencana sekarang. Belum kota itu selesai bencana, sudah kota lain muncul bencana, entah itu banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, likuifaksi, belum lagi gunung meletus. Jadi kalian ya jangan terlalu memamerkan hal-hal yang di dunia ini. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bercahaya-cahaya, tetapi mereka yang hanya di mulut saja berkuar-kuar bahwa dia pengikut Tuhan Yesus, dia tidak memiliki cahaya. Dia tidak bisa membuat lampu di atas itu berkedap-kedip. Kalau memang Tuhan Yesus menyayangi saudara, harusnya saudara bercahaya. Apakah saudara memiliki cahaya, atau saudara hanya membual saja, tidak memiliki cahaya? Karena Tuhan Yesus adalah sang sumber cahaya itu sendiri. Ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus, harusnya anak-anaknya sudah bercahaya sekarang di akhir zaman. Karena akhir zaman ini dunia sudah gelap, sudah sangat gelap. Jadi ya harus bercahaya dong. Kalau tidak bercahaya, itu namanya omong kosong, omongannya tidak memiliki kuasa apapun. Manusia di akhir zaman ini harus bercahaya karena mereka sudah termaterai oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus, makanya mereka bercahaya-cahaya. Manusia yang tidak bercahaya itu akan masuk kepada angkatan yang kedua, yaitu martir di depan antikristus, untuk menguji iman-iman yang benar-benar atau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus tidak memberikan mukjizat, melainkan murka-murkanya turun atas kota-kotamu, bukan lagi memberi mukjizat. Tuhan Yesus itu tidak memandang apa itu agamamu, entah engkau Muslim, entah engkau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, melainkan Ia melihat hatimu. Dunia ini sudah sangat begitu gelap, sudah sangat begitu suram. Maka manusia-manusia cahaya itu muncul untuk memberitakan kebenaran. Manusia-manusia cahaya itu adalah mereka yang sudah melakukan segala perintah Tuhan, perintah Allah, supaya manusia-manusia yang masih hidup dalam kegelapan mendapatkan terang, supaya mereka hidup benar, hidup lurus sesuai apa yang Tuhan inginkan. Di manusia itu tidak boleh lepas dari cahaya, karena cahaya itu yang menuntun manusia itu kepada sang sumber cahaya itu sendiri. Engkau harus bersama kepada sang sumber cahaya itu terus,
menjaga kekudusan hidupmu, menjaga pelitamu, supaya engkau bisa ikut bagian dalam tugas ilahi 1000 tahun. Jika manusia itu memiliki cahaya, berarti mereka tertulis di buku kitab kehidupan. Tetapi jika manusia itu tidak bercahaya, mereka akan masuk dalam api kekekalan, yaitu neraka. Manusia yang bercahaya, mereka tahu saat bencana itu datang, maka mereka menyingkir dari kota itu sebelum bencana itu datang. Tetapi manusia yang tidak memiliki cahaya, mereka tidak tahu tiba-tiba bencana datang, habis sudah semuanya. Mereka yang tidak memiliki cahaya, hidupnya penuh dengan kebosanan, hidupnya tidak ada damai sukacita karena mereka tidak memiliki cahaya. Cahaya itu adalah hiburan bagi mereka. Bangga mereka memiliki cahaya, karena cahaya bisa menerangi hidupmu, bisa menemani di kesunyian malam, di kegelapan malam, dengan pancaran cahaya yang keluar dari dalam dirimu. Tapi manusia tidak memahami akan hal ini. Manusia yang tidak memiliki cahaya akan cenderung untuk menyerang, karena mereka tidak memiliki cahaya, karena mereka tidak tertulis di kitab kehidupan. Maka suramlah dia dengan segala kefasikannya. Bencana-bencana sudah terjadi, air bah di mana-mana, tetapi manusia tidak menyadari akan hal itu karena mereka sibuk dengan kemunafikannya, hidup yang bersandiwara. Maka bencana itu datang, mereka saja tidak tahu, padahal mereka sendiri yang mengaku anak-anak Tuhan. Tetapi ketika bencana itu datang, mereka justru memanggil Tuhan. Harusnya mereka sudah tahu bahwa akan ada bencana, karena sudah diberitahukan oleh Tuhan melalui hatimu bahwa akan ada bencana. Di akhir zaman ini, hukum tabur tuai sudah berlaku. Langsung dibayar lunas saat itu juga. Jari jemari orang itu tidak baik. Komentar orang itu tidak baik, suka menghujat mulutnya. Maka bencana itu datang atas rumahnya, atas dirinya, atas kotanya. Manusia tidak lagi bisa mengelak semuanya, karena bencana itu kota tersebut penuh dengan tingkah laku manusia yang sudah tidak diterima oleh alam. Maka alam berbicara, engkau tidak taat akan perintahnya. Di kitab Wahyu, di penghujung zaman, di akhir zaman ini, hilang sudah, lenyap sudah semua harta yang engkau miliki, karena iman itu harus diuji. Engkau mengandalkan siapa? Mengandalkan logikamu atau mengandalkan hatimu yang berserah penuh kepada Tuhan? Tapi karena aku sangat mengasihanimu, maka aku memberitahukan hal ini kepada kalian. Walaupun kalian buta, tuli, dan telanjang, aku tetap mengasihanimu. Walaupun engkau tidak tembus dimensi roh dan kebenaran, aku juga akan tetap mengasihanimu. Bukankah sudah jelas apa yang aku katakan? Karena bukan lagi aku sendiri yang berkata-kata, melainkan kehendaknya
supaya aku bisa menyampaikan hal ini kepada kalian. Dunia ini sedang dimurkai oleh Tuhan. Engkau harus tetap rendah hati. Engkau harus mengandalkan Tuhan di segala. Sebelum engkau pergi, berdoalah, karena akan banyak sekali kecelakaan-kecelakaan di depan nanti. Bahkan pesawat akan banyak yang akan jatuh karena efek vaksin itu sudah mulai bekerja, supaya pilot-pilot itu nanti error, jatuh di rumah pemukiman warga atau di mana. Banyak nanti pesawat yang akan berjatuhan. Banyak yang akan kaget melihat pesawat pada berjatuhan. Aku menyampaikan hal ini supaya jaga, karena semuanya ini haruslah terjadi. Alam sudah tidak sanggup lagi menerima yang amat sangat munafik, amat sangat bebal. Maka dunia ini, bumi ini sedang dibersihkan dari segala macam kefasikan. Aku menyampaikan hal ini karena aku sangat mengasihanimu sekalian. Engkau tidak percaya kepada perkataanku? Biarlah alam yang berbicara kepada dirimu nanti. Bukan aku lagi yang akan memberitahukan, melainkan alam yang akan memberitahukan langsung. Jika Tuhan sudah ada di bumi, maka sedikit demi sedikit akan luluh lantah. Entah itu banjir bandang, entah itu gempa bumi, entah itu meteor jatuh. Ditunggu saja waktu dan tempatnya. Itu yang akan terjadi. Kita hanya menunggu waktu saja gempa itu kapan terjadinya. Karena bencana itu datang di saat engkau sedang berpesta pora, saat engkau sedang tidur bersama seseorang di hotel, bahkan saat engkau melakukan hal yang tidak diinginkan. Sudah banyak manusia yang pindah alam karena bencana. Apakah tersadar atau tidak? Apakah mereka masih saja angkuh ketika melihat berita yang sudah banjir bandang, kehilangan hartanya, tanah longsor, likuifaksi, rumah sudah tidak punya, mobil sudah tidak lagi bisa dijalankan? Apakah manusia masih bisa angkuh bila semuanya itu terjadi menimpa diri kalian? Semua yang diberita itu sebagai contoh kalian untuk mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, supaya engkau bisa menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan di akhir zaman. Tubuhmu bisa dipakai Tuhan di akhir zaman untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira. Walaupun yang dikabarkan adalah bencana, tetapi anak-anak Tuhan tetaplah bersukacita. Jangan takut, jangan khawatir. Itu yang harusnya anak-anak Tuhan miliki. Setidaknya masih ada nyawa, masih ada baju yang tertempel di badan. Jangan sampai saat bencana-bencana itu datang, engkau tidak memakai baju sehelai pun, karena dosa yang kamu buat saat bencana itu datang. Engkau tidak lagi bernyawa. Engkau belum bertobat sebelum waktunya itu tiba.
engkau harus bertobat. Karena saat bencana itu datang, engkau belum bertobat, engkau langsung di api neraka. Karena engkau tidak menyadari hal itu. Dunia ini amat sangat kejam. Dunia ini amat sangat menakutkan. Paling cepat tahun depan, anak-anak Tuhan sudah pada mulai martir. Persiapkanlah diri kalian untuk martir. Mereka yang benar-benar ikut Tuhan Yesus akan merelakan nyawanya untuk martir, karena mereka ingin tercatat di buku kehidupan. Karena waktu itu sudah tidak lama lagi, anak-anak Tuhan akan melalui martir yang amat sangat banyak. Mereka akan bersedia martir di depan ISIS, para ISIS. Bersediakah engkau menyerahkan nyawamu untuk dia, supaya rohmu hidup kekal bersama Yesus Kristus? Aku hanya memberitahukan hal ini supaya kalian bisa terselamatkan, rohmu terselamatkan, karena nyawamu, rohmu amat sangat berarti di mataku. Kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan cahaya. Ini sudah akhir zaman. Zaman akan berganti ke 1000 tahun damai. Jadi orang-orang yang masih munafik, masih ada keangkuhan, masih ada iri, dendam, dengki, dan tidak memiliki cahaya, mereka tidak akan masuk 1000 tahun. Mereka akan masuk ke zaman antikristus. Engkau sudah tahu siapa pemimpin antikristus itu kan? Tanpa harus aku perjelas lagi. Cari tahu sendiri siapa pemimpin antikristus itu, yang tidak memiliki cahaya, yang tidak memiliki kuasa. Mereka hanya menyesatkan anak-anak Tuhan selama berabad-abad melalui tradisi yang tidak berguna. Engkau harus peka, berpuasa minimal 1 tahun. Bagaimana mungkin engkau bisa peka? Berpuasa saja tidak pernah. Berpuasa minimal 1 tahun. Jika engkau kuat berpuasa 5 tahun atau 10 tahun, engkau akan mendapatkan cahaya seperti ini. Prosesnya sangat lama, tidak langsung bisa mendapatkan cahaya. Engkau harus bayar harga yang amat sangat tinggi untuk mendapatkan cahaya. Mati hidup, mati hidup. Tidak instan. Banyak manusia nanti yang martir di depan. Untuk menguji iman-iman, apakah mereka iman Thomas, iman Yudas, iman Petrus, kan teruji nanti saat martir di depan. Kalian mau percaya atau tidak, itu terserah kalian, kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendakmu. Bagaimana mungkin kalian mau rapture, pengangkatan, kalian sudah terima tanda 666 tanpa kalian sadari? Bagaimana mau rapture, mau pengangkatan? Yang angkat ya UFO, nanti dijadikan makanan alien. Elit global sudah menyiapkan alien yang akan diperkenalkan kepada kalian untuk memberi makan mereka, manusia-manusia Abu Nawas. Alien itu ada di area 51. Cek sendiri di YouTube, di Google.